Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di bab ini, ya, mengenai fisika listrik, terutama untuk bab 23 tentang hukum Gauss. Ya. Jadi posisi kita ada di bab 23 volume 2. Chapter 23. Hukum Gauss. Jadi yang akan kita bahas di dalam hukum Gauss ini adalah tentang flux listrik, hukum Gauss itu sendiri, ya, muatan yang diisolasi konduktor, ya, menerapkan hukum Gauss di dalam simetrik silinder, simetrik planar, dan simetrik yang berbentuk spheric. Lanjut saja. Untuk electric flux ini adalah objektifnya, ya. Sebelumnya kita bicara dengan fisika, hubungannya dengan hukum Gauss dan medan dan flux listrik ini, gitu ya. Di dalam bab sebelumnya kita telah mempelajari tentang medan listrik dari sebuah titik yang dekat dengan objek yang bermuatan, ya. Jadi di sini kita akan menggunakan suatu teknik, ya, yang agak berbeda, di mana kita akan memisahkan muatan yang terdistribusi itu menjadi suatu elemen-elemen bermuatan, katakan aja deki, gitu ya. Elemen yang bermuatan itu deki dari seluruh ki yang ada, gitu ya. Jadi kita mengambil elemen deki, elemen kecil, ya. Elemen deki ini tentunya diambil di sana ada medan listrik, ya. Medan listrik karena adanya elemen, ya, untuk menyelesaikan vektor ini ke dalam komponen-komponennya. Kita ambil elemen yang kecil, yaitu deki. Kemudian kita akan menentukan komponen-komponen dari seluruh elemen, ya. Jadi kita akan memulai dari sesuatu yang kecil deki, lalu dari situ kita akan tentukan semua elemen-elemen itu, ya, dengan cara melakukan penjumlahan elemen-elemen sehingga sampai ke seluruh komponen yang ada. Jadi tujuannya di dalam fisika ini adalah bagaimana kita mendapatkan cara yang mudah untuk menyelesaikan permasalahan, ya. Salah satu toolnya untuk mencapai tujuan ini adalah dengan menggunakan simetri, ya, dengan menggunakan simetri, ya. Jadi nanti kita akan melihat hubungan yang cantik di antara muatan dan medan listrik yang memungkinkan kita berada dalam situasi tertentu untuk mendapatkan medan listrik, gitu. Jadi hubungan ini dinamakan dengan hukum Gauss, ya. Hukum Gauss ini dikembangkan oleh ahli matematika dan fisika Jerman yang bernama Carl Friedrich Gauss, ya, 1777 sampai dengan 1855, ya. Oke, kita langsung ke slide berikutnya. Ya, di sini kita melihat suatu gambar, ya, simple, ya. Kita akan menggunakan aturan Gauss, ya, hukum Gauss, ya. Di dalam gambar ini menunjukkan sebuah partikel, ya, sebuah partikel yang bermuatan plus Q, gitu ya. Di sekelilingnya ini ada spheric konsentrik, katakan yang imajiner, ya. Jadi kita bayangkan di sini ada suatu spheric yang terkonsentrasi pada muatan listrik ini, gitu ya. Pada titik spheric, ya, pada titik spheric, medan listrik vektor ini
besarnya radial ke arah keluar, ya. Besarnya radial ke arah keluar karena di sini adalah medan listrik yang bermuatan positif. Dan medan listriknya garis-garis, ya. Nah, garis-garis yang ke arah luar ini, ya, ini menunjukkan medan magnet. Ini adalah yang ada panahnya. Ini adalah medan listrik yang arahnya radial ke arah keluar menjauhi muatan ini, ya, muatan yang terpusat ini. Dan garis-garis ini, ya, yang tidak ada panahnya, ini menunjukkan garis medan, ya. Jadi menunjukkan, jadi dibedakan ini yang ada panahnya itu ada medan listrik, ya. Ya, di mana panjang daripada medan listrik menyatakan besar medan listrik di titik sferis tersebut, sedangkan garis-garis ini, ya, ini menyatakan garis-garis medan, ya, garis-garis medan listrik, dan medan listriknya adalah ini. Oke, begitu ya. Nah, di sini kita melihat ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi menyatakan bahwa banyaknya garis-garis ini, ya, dalam suatu permukaan itu menyatakan suatu kerapatan, ya, yang kerapatan medan listrik, kerapatan garis-garis medan listrik, ya. Ya, tentunya medannya semakin besar, tentunya garis-garis medan listriknya juga semakin besar, semakin banyak garisnya. Jadi kerapatannya juga semakin besar. Kita lihat di sini. Ya. Ini muatannya lebih besar daripada ini. Ya. Muatannya itu 2 kali. Ya. 2 kali muatan ini. Kita lihat di sini. Ini ada berapa? 3, 6, 7, 8. 8 ya, kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 16 ya, 16. Jadi 16, kalau ini ada 8 ya, berarti 2 kalinya, ya. Karena muatan di sini 2 kali muatan di sini, maka garis-garisnya jumlahnya juga 2 kali di sini. Jadi density, ya, density-nya, ya, itu ini adalah 2 kali yang ini. Oke, begitu ya. Nah, kalau ini arahnya ke dalam. Ini muatannya negatif. Di sini ada 4, ya. Nah, ini muatannya besar, muatannya lebih kecil dibanding ini. Ya, karena oleh karena itu rapatnya juga lebih kecil, setengahnya. Gitu ya. Baik, jadi hukum Gauss di sini menyatakan medan listrik pada suatu titik di permukaan Gauss, ya, di mana permukaan itu menutupi suatu muatan, ya. Permukaan itu menutupi suatu muatan. Jadi di sini menyatakan medan listrik pada suatu titik di permukaan yang dinamakan dengan permukaan Gaussian, ya. Gaussian surface, permukaan Gauss. Oke, selanjutnya, ya, mari kita lihat contoh sebuah partikel, ya, yang ditutupi oleh suatu permukaan Gauss. Lalu kita mengambil suatu elemen permukaan yang kecil, ya. Katakan itu elemen permukaan itu adalah delta A, ya. Dan di dalam elemen kecil ini ada medan listrik yang mengalir membentuk sudut theta dengan sumbu X. Katakan sumbu X ini adalah sejajar dengan arah luas permukaan. Jadi luas permukaan ini adalah sejajar dengan sumbu X. Di sini medannya membentuk sudut theta dengan sumbu X, di mana delta A itu arahnya adalah di sumbu X, ya. Jadi E dengan delta A membentuk theta, ya. Ya, dalam hal ini ada yang sejajar dengan sumbu X, E-nya adalah EX, dan yang sejajar sumbu EY, maka
yang sejajar dengan sumbu Y disebut dengan EY, gitu ya. Besar daripada EX ini adalah E cos theta, ya. E cos theta karena membentuk sudut theta, sedangkan besar daripada EY adalah E sin theta, ya. Di dalam komponen Y ini E atau medannya dia hanya menyerempet atau menyinggung pada permukaan, dan yang menyinggung pada permukaan ini tidak memainkan peranan di dalam hukum Gauss, ya. Jadi yang memainkan peranan hanya delta I saja, karena delta I ini hanya yang memainkan peranan hanya EX saja, ya, karena EX ini adalah sejajar dengan delta A, ya. Banyaknya medan listrik yang melalui elemen delta A ini, ya, dinamakan dengan flux listrik, ya. Flux listrik dalam hal ini dinamakan delta flux, ya. Ini flux, ya. Simbol C ini menyatakan flux. Di sini delta karena kita mengambil elemen kecilnya, ya. Jadi menyatakan delta C ini besarnya adalah E cos theta delta A, ya. Jadi delta C per delta A itu adalah E cos theta. Jadi medan yang searah sumbu X, dan jadi kerapatan daripada flux itu menyatakan medan, ya. Jadi banyaknya garis-garis medan dalam suatu permukaan itu menyatakan besar medan tersebut. Karena ini hubungannya cos, kalau kita tulis dalam bentuk vektoris, maka dia akan membentuk dot, ya. Karena E ini adalah vektor, A itu adalah vektor, maka perkaliannya adalah bentuk dot. Jadi di sini kita mengetahui bahwa flux itu adalah suatu besaran skalar, ya, besaran skalar, karena perkalian daripada dot itu adalah skalar. Nah, sekarang kita akan menghitung flux total pada seluruh permukaan, ya. Jadi flux total pada seluruh permukaan dengan cara menjumlahkan flux setiap elemen-elemen kecil ini sehingga membentuk sigma E dot delta A, ya, yang banyak. Kalau deltanya A ini semakin kecil, limitnya semakin kecil, maka kita bisa menggunakan integral, ya. Integral E dot dA. Nah, ini adalah total flux pada permukaan yang menutupi di mana muatan itu berada, atau disebut dengan permukaan Gaussian, gitu, ya. Jadi kita telah mendapatkan bahwa total flux, ya, yaitu dengan mengintegralkan dot product, ya. Mengintegralkan dot produk medan E ke permukaan penuh, ya, ke permukaan penuh. Ya, jadi flux ini, ya, jadi menyatakan banyaknya garis-garis medan, ya, garis-garis medan yang tegak lurus dengan permukaan, dalam hal ini adalah permukaan Gauss, ya. Jadi kalau di sini fluxnya ini adalah integral E dot dA, ya. Kalau E-nya itu adalah uniform, ya, sama dalam setiap permukaannya itu sama, dan A ini merupakan suatu lempeng yang sangat besar, ya, maka E-nya ini uniform. Karena uniform berarti sama, berarti bisa dikeluarkan dari integral. Jadi flux sama dengan E integral dA, ya, dimana E-nya itu adalah E cos theta. Jadi E yang tegak lurus dengan arah daripada luas permukaan, ya. Jadi bisa lebih mudah kalau E-nya itu adalah uniform. Jadi bentuknya akan seperti ini untuk
medan yang uniform dan pada permukaan yang datar. Ya, pada permukaan yang datar. Oke. Lanjutnya, nah ini ada medan, ya medan arahnya ke sana semua. Kita ambil suatu permukaan, ya, permukaan yang berada dalam suatu medan tersebut. Ya. Jika kita lihat elemen permukaan yang ada di sini, ya, katakan A-nya itu adalah ke arah luar permukaan, ya, dan E-nya itu masuk ke dalam permukaan ini, permukaan Gauss katakan, ya. E-nya itu masuk ke dalam, ya, ke arah dalam. Nah, karena tetanya ini lebih daripada 90 derajat, ya, dan flux itu menyatakan E dot TA, maka besar fluxnya itu akan lebih kecil daripada 0. Dalam arti fluxnya adalah negatif. Ya. Jika medan itu hanya menyinggung permukaan, ya, seperti yang ini yang ada di samping ini, elemen 2, ya, dia hanya menyinggung, menyerempet, ya, sehingga membentuk sudut 90 derajat dengan arah permukaannya, maka fluxnya adalah 0 karena cos 90 adalah 0. Nah, kalau kita ambil elemen yang di sini, ya, dia akan membentuk sudut theta dengan A, dan E-nya itu adalah ke arah luar. Kalau tadi ini masuk ke dalam permukaan, kalau ini dia ke arah luar, ya, ke arah luar, maka ini akan terbagi menjadi yang arahnya sejajar dengan luas permukaan dan tegak lurus dengan luas permukaan, atau dia hanya menyerempet saja, ya, di sumbu ini dan sumbu ini, ya. Nah, jadi yang dihitung di dalam hukum Gauss adalah yang dia E yang diproyeksikan ke arah ke arah luas permukaan ini, yaitu A, sehingga fluxnya itu lebih besar daripada 0. Ya, oke, ya. Jadi yang masuk ini fluxnya negatif, yang menyerempet, ya, menyinggung itu 0, dan yang keluar medannya yang ke arah luar permukaan itu fluxnya adalah positif. Sehingga kita bisa menulis, ya, untuk seluruh permukaan ini, ya, itu dalam bentuk seperti ini, di mana ada lingkaran di sini. Ini menyatakan integral dari suatu permukaan yang menutupi, ya. Jadi permukaan ini menutupi, ya, menutupi, ya. Jadi luas dari integral tertutup E dot TA, bacanya seperti itu. Ini adalah net flux, ya, net flux pada permukaan ini. Ya, ini ada checkpoint. Checkpoint di sini menunjukkan sebuah cube, ya, cube balok segi 4, ya, di mana permukaannya itu adalah permukaan A, ya, medan listriknya E, ya, E ini medan listrik ke arah sumbu Z, ya. Sekarang ditanya berapakah flux yang menembus permukaan bagian depan ini, berapakah flux, ya, berarti fluxnya adalah E kali A, ya, karena sudah membentuk sudut 90 derajat yang melalui permukaan A ini. Nah, lalu dengan yang permukaan yang ada di sampingnya sini, ya, karena E dan A itu membentuk 90 derajat, maka fluxnya adalah 0. Sekarang yang C, yang ada di top, juga dia 0 karena membentuk sudut 90 derajat dengan permukaannya ke arah atas, E-nya ke arah sumbu Z, ya. Jadi cube secara keseluruhan kalau di total adalah yang ini keluar positif, yang sebelah sana itu masuk, ya, negatif. Kalau di total jadi adalah 0, ya, jadi 0. Oke. Baik, kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Ini ada problem, ya,
kita akan menghitung suatu permukaan Gauss yang berbentuk silinder, ya, di mana permukaan silinder ini berada dalam suatu medan listrik eksternal, ya, yang arahnya ke kanan, horizontal, ya, arahnya ke kanan merata, gitu ya. Nah, sekarang kita akan menghitung berapa besar plug yang ada di seluruh permukaan ini. Besar plug pada total, jadi net, ya, net plug, ya. Jadi kita di sini melihat ada tiga jenis permukaan, ya, di mana E dan A-nya itu berbeda, ya. Untuk yang ini, ya, permukaan yang sebelah kiri, ya, arah A-nya ke sana, ya, mempunyai tanda negatif, dan E-nya masuk ke dalam permukaan, ya, jadi membentuk sudut 180. Kalau yang ini, E-nya dia saling tegak lurus, jadi membentuk sudut 90 derajat terhadap A, ya. Jadi kalau yang ini besar plugnya itu karena cos 180 itu min 1, maka besar plugnya adalah negatif E kali A, ya, dimana A-nya adalah luas penampungan. Kalau yang ini besar plugnya adalah 0 karena cos 90 adalah 0. Dan yang ketiga C, ya, yang mempunyai luas permukaan sama dengan A, ini sudutnya 0, maka besar plugnya adalah E kali A, ya, A-nya adalah luas ini. Jadi yang ke sana E kali A, yang ke sini besarnya min E kali A. Yang ini adalah 0, pada permukaan kulitnya ini 0. Jadi kalau di total kita akan mendapatkan net plugnya. Berapa net plugnya? Ya, jadi kalau kita lihat, ya, di sini E dot dA, jadi sini A, ya, yang di permukaan sebelah kiri, ini yang di tengah, yang di kulitnya, kulit silinder tersebut, ini adalah penampang yang ada di sebelah kanan, ya. Jadi A itu, ya, membentuk sudut cos 180 min EA hasilnya. Yang ini yang di kulitnya itu mempunyai 0 karena membentuk sudut cos 90. Sedangkan yang di penampang sebelah kanan itu besarnya IA. Jadi kalau kita mau cari netnya, ini kita jumlahkan semua besarnya adalah 0. Jadi plug yang melalui silinder tersebut adalah 0. Ini ada problem lagi, di mana medan listriknya adalah tidak uniform. Ya. Medan listriknya tidak uniform. Ya, dia bervariasi, yaitu E3X plus 4C, ya, 3X plus 4B. Jadi di setiap titik X ini, medan E akan punya besar yang berbeda-beda. Jadi dia tidak uniform, tergantung posisi terhadap sumbu, dari sumbu X-nya ini, dari titik 0 pada sumbu X, ya. Kalau kita buat permukaan Gauss seperti ini, akan menghitung misalnya berapa net plug pada permukaan yang ada di sini, di sebelah kiri, sebelah kanan, dan yang di top atas, ya. Yang di sebelah kanan, di top, dan yang di sebelah kiri, berapa I-nya? Oke, kita di sini cube-nya ini mempunyai sisi 2, ya, 2 meter, tingginya juga 2 meter, jadi luasnya adalah 4 meter. Coba kita akan menghitung yang ada di sebelah kanan dulu, ya. Yang ada di sebelah kanan berarti E-nya itu ke arah sana, ya. E-nya kita proyeksikan menjadi EX dan EY, ya, dimana EX adalah E cos theta, EY-nya arahnya ke sana, ya, ke atas. Jadi untuk yang sebelah kanan ini, integral E dot dA, di mana E adalah 3X plus 4Y didotkan dengan luas permukaan yang kanan ini, ya, didotkan, ini dikali ini dot, ya, ini didotkan dengan ini adalah 0, ya, karena J dan I membentuk sudut 90 derajat, jadi cos theta-nya adalah 0, jadi ini hasilnya 0. Dan ini besarnya adalah 3 dA.
ya. I adalah 1. Ya, jadi di sini sama dengan 3 kali X, 3 integral X dA. Jika X-nya itu ada di sini, kan ya, karena di sini 2, X-nya itu berada di X-nya itu berada di X yang ketiga, ya. Jadi kita lihat di sini, kalau kita lihat slide sebelumnya, di sini ya, X-nya ini adalah 3. Kalau yang di permukaan ini X-nya adalah 1. Jadi kita menghitung ini X-nya adalah 3. Ya, jadi di sini X-nya ini adalah 3. Ya, 3 ini. Jadi 9 dA. Dia adalah luas permukaan yaitu 4. 9 kali 4 36 Newton meter kuadrat per kolom. Ini adalah besar fluk yang ada di permukaan yang ini. Selanjutnya kita akan menentukan besar fluk yang ada di permukaan sebelah kiri. Ya, jadi kalau kita lihat di sini EX-nya ke dalam, dA-nya keluar, yang membentuk sudut 180 derajat, ya. Kita akan mendapatkan fluknya itu adalah min 12 Newton meter kuadrat per kolom, gitu ya. Dengan catatan di sini X-nya 1 ya, karena di posisi ini nilai X adalah 1, kalau tadi adalah 3. Kalau untuk top, ya, yang di permukaan atas, ya, jadi di sini pada saat nilai Y-nya itu adalah 2, ya, jadi 3X, 4X, dA, ya, gini, dan seterusnya. I dot J, ya, I dot J 0, ya. J dot J jadi sini 4 dA, 4. Nah, A-nya ini adalah permukaannya luasnya 4. 4 kali 4 adalah 16. Jadi yang di top adalah 14 Newton meter kuadrat per kolom. Oke, ya. Semoga paham.